Selamat sore. Langsung saja kita kedatangan dua tamu dengan Kak Ayu Kristi dan Kak Denisa. Di sini kami akan membahas tentang strategi konseling yang efektif. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian strategi. Strategi adalah rencana arah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks tertentu. Oke, menurut Kak Ayu ya, apa itu strategi konseling yang efektif? Baik, jadi menurut saya strategi konseling yang efektif itu adalah pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai teknik dan pendekatan untuk membantu klien mengatasi masalah, untuk meraih pertumbuhan pribadi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, dalam konteks ini, strategi konseling efektif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang teori psikologi, keterampilan komunikasi yang kuat, serta kemampuan untuk membangun hubungan yang terapeutik dengan klien. Terus untuk Ayu, ada tantangan tentang penerapan konseling yang efektif. Bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Sebutkan tantangan dan cara Pertanyaannya itu mulai dari kesulitan memahami masalah klien, hingga menolak atau tidak harus mengatasi. Caranya itu mengatasi melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk meningkatkan keterampilan komunikasi, membangun hubungan yang kuat dengan klien, serta terus meningkatkan pengetahuan teori teknik konseling yang beragam. Serta komunikasinya harus berjalan dengan terus-menerus, penting menghadapi pertanyaan tersebut. Kembali ke Ayu lagi kan di strategi konseling yang efektifnya ada banyak. Salah satunya yaitu pendekatan berbasis solusi. Kira-kira apa saja sih strategi solusi yang ada selain pendekatan berbasis solusi? Oke, baik. Beberapa strategi efektif dalam menangani diagnosis itu ada yang pertama pendekatan holistik, di mana pendekatan holistik ini memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual dari individu dalam proses konseling. Nah, kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini menggunakan teknik pemecahan masalah untuk membantu klien mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Kemudian ada edukasi. Nah, edukasi ini memberikan informasi dan pengetahuan kepada klien tentang masalah yang dihadapi dan strategi yang untuk mengatasinya. Di strategi konseling yang efektif ini kan ada berbasis solusi kan. Pendekatan berbasis solusi sendiri yaitu merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam konseling yang fokus pada mencari solusi permasalahan yang dihadapi klien, bukan hanya mengatasi masalah sendiri. Menurut Kak ini, apa saja sih prinsip pendekatan berbasis solusi ini? Konseling yang efektif ini kan ada beberapa ya. Salah satunya
komplain yang contohnya sanksi yang dalam atau banyak tentang pendekatan positif, pendekatan kepada budaya dan menjelaskan sebelumnya pada akhir merupakan dan negara. Mandi ke kayu lagi. Yang kedua itu teknik komunikasi yang dengan anak. Itu bagaimana si teknik komunikasi yang dengan anak? Jadi ada beberapa teknik komunikasi yang efektif dengan anak-anak yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu berbicara dengan bahasa yang sesuai. Nah, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan anak-anak. Kemudian menyampaikan pesan dengan jelas, mengkomunikasikan pesan dengan cara yang jelas agar mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian menggunakan cerita dan gambar. Kita juga bisa menggunakan cerita dan gambar atau permainan yang sesuai dengan usia untuk menjelaskan konsep atau mengajarkan keterampilan secara kreatif. Kemudian membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini agar anak saling percaya sehingga mereka merasa nyaman untuk berkomunikasi dan berbagi dengan mereka. Ini bisa singkat ya seperti ini ya. Merasa sesuai tadi yang saya bilang, mendengarkan dan berbagi yang lain sama penggunaan media permainan. Kembali ke ini, ada strategi relasi dan infonya. Kira-kira kenapa strategi ini penting? Dalam konflik dianggap penting karena membantu individu mengelola stres, kecemasan, emosi yang tidak sehat. Mereka itu dapat meningkatkan kesadaran diri, memperkuat kesehatan mental, dan meningkatkan kemampuan seorang untuk mengatasi tantangan kehidupan dalam kehidupan. Oke, kita ayo lagi ya. Apa peran konselor dalam konseling? Peran konselor di sini ada beberapa. Yang pertama, memfasilitasi sesi. Nah, mereka memimpin diskusi dan aktivitas dalam kelompok untuk menciptakan hubungan yang aman dan mendukung. Yang kedua, memberikan dukungan. Konselor memberikan arahan, saran, dan bimbingan kepada anggota kelompok dalam mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian peran yang ketiga itu mendorong pertukaran. Mereka mendorong pertukaran pengalaman, lingkungan, dan wawasan antara anggota kelompok. Kemudian mendukung pertumbuhan pribadi. Nah, konselor juga membantu anggota kelompok untuk memahami diri mereka sendiri, untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai perubahan yang positif dalam hidup mereka. Oke, terima kasih untuk Kak Ayu ini. Dari materi kami. Strategi konseling yang efektif melibatkan pendekatan yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan serta karakteristik lain dengan mengerti pendekatan politik, komunikasi yang sesuai dengan usia, integrasi teknologi yang bijaksana, konselor dapat memberikan layanan konseling yang efektif dan berkelanjutan bagi klien mereka. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.